Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan menyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali saya upload video baru. Terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat agung yang menjadi bentuk syukur kita kepada Allah. Kalimat ini merupakan kalimat agung yang Allah janjikan jika kita selalu mengucapkannya, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Ramadan akan segera tiba. Ramadan adalah bulan yang sangat banyak berkah dan ampunan. Selain itu, bulan Ramadan adalah ladang bagi kita umat muslim untuk saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di antara hadis keutamaan Ramadan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Dalam kajian online kita kali ini, kita akan membahas tentang panduan amalan-amalan sunnah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Selamat menyaksikan, mohon ditonton full supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama adalah melaksanakan sholat tahajud. Dengan terbangunnya kita dalam melakukan sahur di bulan Ramadan tentu membuat peluang sholat tahajud yang mungkin biasa kita tinggalkan di bulan lain menjadi rajin. Sholat tahajud dilakukan di sebagian malam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalamullah surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Adapun salah satu faedah atau keutamaan sholat tahajud adalah bahwa sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Mengakhirkan sahur. Makan sahur adalah pembeda dari puasa yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Salah satu fadilah yang kita rasakan saat berpuasa adalah kenyang dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Berdasarkan waktu sahur lebih baik dilakukan di akhir waktu sebagaimana hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapakah jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya melakukan puasa. Puasa adalah amalan utama di bulan Ramadan. Hukumnya wajib, maka jika kita meninggalkannya tanpa adanya ujur atau halangan, berarti kita telah berbuat dosa dan kelak akan diazab di dalam siksaan api neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di dalam kitabnya yang agung. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selain itu hadirin yang dibahagiakan Allah, puasa merupakan fondasi dalam agama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, kemudian amalan selanjutnya adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang bisa kita laksanakan untuk menghabiskan waktu di setiap saat, terutama di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi, membaca Al-Quran memiliki faedah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tabarani. Menurut Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipat gandakan balasan atas kebaikan hamba-hambanya. Asy-Syaikh Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad Risalatul Mu'awalah halaman 9. Kemudian berikut adalah memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir merupakan amalan termudah yang bisa kita laksanakan. Dalam melakukannya, tentu kita tidak memerlukan tenaga yang banyak. Selain itu, zikir merupakan cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sholawat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tanpa zikir dan sholawat, tentu ibadah tidak akan lengkap, bahkan meski sedang berada di majelis ilmu sekalipun. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya dan tidak pula bersolawat kepada nabinya, kecuali bagi mereka kekurangan. Maka jika Allah menghendaki, dia akan menyiksa mereka, dan jika ia menghendaki, maka ia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan berikutnya yang kita harus dilaksanakan di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim. Tanpa membayar zakat, maka tentu puasanya akan tertahan untuk sampai kepada Allah. Selain itu, meninggalkannya merupakan dosa. Lalu saudara yang dirahmati Allah, berapa banyakkah jumlah yang harus kita laksanakan dalam zakat fitrah? Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat id. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas berapakah 1 sok dalam hadis tadi? Ukuran fitri adalah 1 sok untuk kurma, gandum, anggur maupun keju. 1 sok yaitu takaran antara 2157 kg sampai 3 kg. Nah lantas apa saja yang bisa dijadikan makanan sebagai zakat fitri? Apakah hanya makanan tadi saja yang bisa kita jadikan sebagai zakat fitri? Perlu diketahui bahwa setiap makanan pokok bisa digunakan untuk berzakat fitrah. Seperti di negeri kita contohnya dengan menggunakan beras. 4 makanan yang disebutkan di atas bukanlah batasan karena makanan tersebut menjadi makanan orang banyak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu kami mengeluarkan zakat fitri di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri dengan 1 sok makanan. Abu Sa'id berkata, dahulu yang menjadi makanan kami adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Hadis riwayat Bukhari nomor 1510. Lalu bagaimana dengan mengeluarkan zakat selain dengan makanan pokok? Mengeluarkan zakat fitri dengan selain makanan yaitu mengeluarkan dengan uang misalnya. Hal ini dianggap tidak sah. Demikian pendapat mayoritas ulama, karena menunaikan dengan uang berarti menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hal ini menyelisih apa yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena lihat saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan untuk zakat fitri dengan berbagai ragam makanan yang berbeda harga, bukan satu harga.
sehingga secara jelas menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah dengan makanan. Karena seandainya boleh bayar zakat fitri dengan uang, maka tentu makanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ketika menyebutkan zakat fitri haruslah memiliki nilai harga yang sama. Artinya jika kita membayar zakat fitri dengan harga dari barang-barang tadi dengan sesuai ukurannya, maka itu disebut bid'ah, digolongkan dalam kategori bid'ah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat tidak pernah melakukannya. Karena itu bisa saja zakat fitrahnya tertolak. Kemudian amalan yang ketujuh adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebaliknya dari sahur yang disunahkan untuk diakhirkan berbeda dengan berbuka puasa. Berbuka puasa disunahkan untuk diawalkan pada waktunya. Salah satu fadilah atau manfaat dari berbuka puasa adalah kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari bab 4 173 dan Muslim 1093. Lantas makanan apakah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan ketika berbuka puasa? Menurut hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan kurma atau yang manis-manis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basah yang disebut ruthab. Jika tidak ada ruthab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada tamar, maka minum dengan 1 tegukan air. Nah, kemudian berikutnya melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan waktu ba'da isya di bulan Ramadan saja. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau ibadah yang satu ini hanya bisa dilaksanakan di malam bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Di antara hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hal yang pasti kita semua laksanakan ketika kita menutup hari kita, yaitu tidur. Nah, berikut ini adalah adab ketika kita akan tidur. Perlu kita ketahui, adab ketika hendak tidur dalam Islam. Setiap hari tatkala tubuh terasa lelah, maka pastinya tubuh menuntut kita untuk beristirahat di malam dengan tidur. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum tidur berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbalinglah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusan hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus, dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggalkan pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Nah, itulah dia hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya, termasuk untuk admin sendiri. Mari kita sama-sama berbuat kebaikan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari berkah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang biasanya malas-malasan, mari kita menjadi rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita amalkan sama-sama untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada koreksi mohon ditulis di kolom komentar. Jika misalnya ada kesalahan dalam dalil ataupun yang lainnya. Kesalahan adalah dari admin pribadi, sedangkan kebenaran hanya ada
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.